Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Cahya Munggaran dengan NIM 202504041 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul Perancangan Database Sistem Pelayanan Rumah Sakit Menggunakan MySQL. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang setiap harinya mengelola berbagai jenis data, seperti data pasien, dokter, perawat, resep, tagihan, hingga pembayaran. Apabila seluruh data tersebut masih dikelola secara manual, maka proses pencarian, pembaruan, maupun penyimpanan data menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, pada proyek akhir ini, saya merancang sebuah basis data yang dapat mengintegrasikan seluruh proses pelayanan rumah sakit sehingga data dapat disimpan secara terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola. Tujuan dari proyek ini adalah merancang struktur basis data yang sesuai dengan kebutuhan sistem pelayanan rumah sakit serta mengimplementasikannya menggunakan MySQL. Pada tahap perancangan, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk menentukan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Hasil analisis menghasilkan 22 entitas, yaitu entitas akun, dokter, pasien, perawat, petugas, jadwal praktik, slot praktik, riwayat kesehatan, rekam medis, detail diagnosis, obat, pendaftaran, detail tindakan, tindakan medis, detail resep, tanda vital, tagihan, pembayaran, metode pembayaran, dan detail tagihan. Selanjutnya, seluruh entitas tersebut dimodelkan ke dalam Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD menunjukkan hubungan antar entitas menggunakan primary key dan foreign key sehingga data saling terhubung dan tidak terjadi redundansi data. Baik, sekarang kita ke penjelasan kardinalitas dan hubungan antar entitasnya. Yang pertama, ada relasi one-to-one. Nomor 1, akun dan pasien. Relasinya setiap akun yang memiliki peran sebagai pasien terhubung dengan satu data pasien dan setiap data pasien hanya memiliki satu akun. Nomor 2, akun dan dokter. Relasinya setiap akun dokter hanya dimiliki oleh satu dokter dan setiap dokter hanya memiliki satu akun. Yang ketiga, akun dengan perawat. Relasinya setiap akun perawat hanya digunakan oleh satu perawat, sedangkan setiap perawat memiliki satu akun. Yang keempat, akun dengan petugas. Relasinya setiap akun petugas hanya dimiliki oleh satu petugas, dan setiap petugas hanya memiliki satu akun. Yang kelima, pendaftaran dengan rekam medis. Relasinya, setiap pendaftaran menghasilkan paling banyak satu rekam medis, dan satu rekam medis berasal dari satu pendaftaran. Yang keenam, pasien dengan riwayat kesehatan. Relasinya, setiap pasien memiliki satu data riwayat kesehatan, dan satu riwayat kesehatan hanya milik satu pasien. Yang ketujuh, rekam medis dan tanda vital. Relasinya, setiap rekam medis memiliki satu data tanda vital yang berisi hasil pemeriksaan kondisi fisik pasien, dan setiap data tanda vital hanya dimiliki oleh satu rekam medis. Yang kedelapan, rekam medis dengan resep. Relasinya, setiap rekam medis menghasilkan maksimal satu resep, dan satu resep hanya untuk satu rekam medis. Yang kesembilan, rekam medis dengan tagihan. Relasinya, setiap rekam medis menghasilkan satu tagihan, dan satu tagihan hanya berasal dari satu rekam medis. Terakhir, tagihan dengan pembayaran. Relasinya, setiap tagihan hanya memiliki satu transaksi pembayaran, dan setiap pembayaran hanya digunakan untuk menyelesaikan satu tagihan. Selanjutnya kita ke relasi one-to-many. Nomor 1, dokter dengan jadwal praktik. Relasinya, seorang dokter dapat memiliki beberapa jadwal praktik, sedangkan setiap jadwal praktik hanya dimiliki oleh satu dokter. Nomor 2, jadwal praktik dengan slot praktik. Relasinya, setiap jadwal praktik memiliki beberapa slot praktik, sedangkan setiap slot praktik hanya berasal dari satu jadwal praktik. Yang ketiga, slot praktik dengan pendaftaran. Relasinya, satu slot praktik dapat digunakan pada beberapa data pendaftaran sesuai kapasitas yang tersedia, sedangkan setiap pendaftaran hanya memilih satu slot praktik. Yang keempat, pasien dengan pendaftaran. Relasinya,
seorang pasien dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu kali, sedangkan setiap pendaftaran hanya dilakukan oleh satu pasien. Yang kelima, dokter dengan rekam medis. Relasinya, seorang dokter dapat membuat banyak rekam medis, sedangkan setiap rekam medis hanya dibuat oleh satu dokter. Yang keenam, perawat dengan rekam medis. Relasinya, seorang perawat dapat membantu banyak pemeriksaan, sedangkan satu rekam medis hanya memiliki satu perawat pendamping. Yang ketujuh, rekam medis dengan detail diagnosis. Relasinya, satu rekam medis dapat memiliki beberapa detail diagnosis, sedangkan setiap detail diagnosis hanya mengacu pada satu rekam medis. Yang kedelapan, diagnosis dengan detail diagnosis. Relasinya, satu jenis diagnosis dapat digunakan pada banyak rekam medis melalui tabel detail diagnosis, sedangkan setiap detail diagnosis hanya mengacu pada satu diagnosis. Yang kesembilan, rekam medis dengan detail tindakan. Relasinya, satu rekam medis dapat memiliki beberapa tindakan medis, sedangkan setiap detail tindakan hanya berkaitan dengan satu rekam medis. Nomor 10, tindakan medis dengan detail tindakan. Relasinya, satu tindakan medis dapat digunakan pada banyak rekam medis melalui tabel detail tindakan, sedangkan setiap detail tindakan hanya mengacu pada satu tindakan medis. Nomor 11, resep dengan detail resep. Relasinya, satu resep dapat terdiri atas beberapa obat, sedangkan setiap detail resep hanya berasal dari satu resep. Nomor 12, obat dengan detail resep. Relasinya, satu jenis obat dapat diresepkan berkali-kali pada resep yang berbeda, sedangkan setiap detail resep hanya mengacu pada satu obat. Nomor 16, tagihan dengan detail tagihan. Setiap tagihan terdiri atas beberapa rincian biaya, sedangkan setiap detail tagihan hanya dimiliki oleh satu tagihan. Nomor 17, metode pembayaran dengan pembayaran. Relasinya, satu metode pembayaran dapat digunakan pada banyak transaksi, sedangkan setiap pembayaran hanya menggunakan satu metode pembayaran. Terakhir, petugas dengan pembayaran. Relasinya, seorang petugas dapat memproses banyak pembayaran, sedangkan satu pembayaran diproses oleh hanya satu petugas. Terakhir, relasi many to many. Ada 3 relasi, yaitu rekam medis dengan diagnosis. Relasinya, satu rekam medis dapat memiliki lebih dari satu diagnosis, sedangkan satu diagnosis dapat digunakan pada banyak rekam medis. Yang kedua, rekam medis dengan tindakan medis. Relasinya, satu rekam medis dapat memiliki lebih dari satu tindakan medis, sedangkan satu tindakan medis dapat diterapkan pada banyak rekam medis. Resep dengan obat, relasinya, satu resep dapat terdiri atas beberapa jenis obat, sedangkan satu jenis obat dapat digunakan pada banyak resep yang berbeda. Setelah IRD dibuat, rancangan tersebut diterjemahkan jadi struktur tabel yang nantinya akan diimplementasikan pada MySQL. Tahap implementasi diawali dengan pembuatan database. Selanjutnya, dibuat seluruh tabel sesuai hasil perancangan IRD beserta atribut, tipe data, primary key, foreign key, dan berbagai constraint yang diperlukan untuk menjaga integritas data. Nah, ini dia tabel-tabel yang dibuat menggunakan MySQL berdasarkan hasil perancangan IRD. Kemudian dilakukan pemeriksaan struktur tabel menggunakan perintah desk untuk memastikan seluruh atribut dan relasi sesuai dengan perancangan. Selanjutnya, dilakukan pengisian data awal menggunakan perintah insert. Nah, ini dia hasil pengisian data awal menggunakan perintah insert. Selanjutnya, dilakukan implementasi berbagai query menggunakan select, where, dan order by untuk menampilkan data dan memfilter data sesuai kebutuhan. Pada tahap manipulasi data, dilakukan penggunaan perintah update dan delete untuk mengubah maupun menghapus data.
Berikutnya, dilakukan audit dan verifikasi data menggunakan fungsi count dan union all untuk menghitung jumlah data yang terdapat pada beberapa tabel transaksi. Selanjutnya, dilakukan implementasi alter table untuk menambahkan relasi pada tabel yang sudah dibuat. Kemudian, dilakukan implementasi berbagai join seperti inner join, right join, maupun left join untuk menggabungkan data dari berbagai tabel. Selanjutnya, digunakan fungsi agregat yaitu count, sum, average, min, dan max untuk memperoleh informasi statistik yang tersimpan di dalam database. Implementasi berikutnya adalah pembuatan view untuk menyederhanakan query. Terakhir, dilakukan manajemen pengguna dan pemberian hak akses menggunakan perintah grant sehingga keamanan database dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database sistem pelayanan rumah sakit berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan MySQL. Dengan adanya database ini, pengelolaan data pelayanan rumah sakit menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan siap dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih lengkap di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.